Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang tertuang di kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bercerita, dulu di zaman Bani Israel ada tiga orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba jemaah sekalian, di tengah perjalanan turun hujan yang sangat lebat sehingga mengharuskan ketiganya mencari tempat berteduh. Ditemukanlah sebuah gua. Masuklah ketiganya ke dalam gua itu, namun tiba-tiba dari atas bukit jatuh batu yang sangat besar hingga akhirnya menutupi pintu gua tersebut. Salah seorang di antara mereka berkata, kita tidak mungkin keluar dari gua ini. Hanya Allah yang dapat menolong kita, hanya Allah yang dapat membantu kita. Mari sama-sama masing-masing di antara kita berdoa kepada Allah dengan cara menyebutkan amal kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Semoga dengan doa tersebut Allah membuka pintu gua ini. Akhirnya jemaah sekalian, orang pertama berdoa, ya Allah, aku ini dulu seorang bos, punya banyak karyawan. Satu kali di masanya gajian, ada seorang karyawanku yang tidak datang mengambil gajinya. Aku tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sudah berbulan-bulan, tapi orang tersebut tidak mengambil gajinya. Aku cari rumahnya, tapi tidak ketemu. Akhirnya, karena gajinya tidak diambil-ambil, maka gaji itu aku belikan sepasang domba. Aku pelihara domba itu. Kemudian sejalan dengan waktu, akhirnya domba itu beranak pinak, 1, 2, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai memenuhi 2 bukit. Bertahun-tahun aku pelihara domba itu. Kemudian ya Allah, beberapa tahun kemudian pegawaiku yang dulu datang lagi dan meminta gajinya yang belum dia ambil. Ya Allah, karena aku tahu bahwa domba sebanyak 2 bukit itu berasal dari gajinya, maka aku serahkan seluruh domba itu pada pegawaiku. Aku tidak mengambil 1 ekor pun. Ya Allah, kalau ini menurutmu adalah amal soleh yang besar nilainya di matamu, tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya jemaah sekalian, batu yang menutupi pintu gua itu bergeser sedikit sehingga cahaya matahari masuk ke dalam gua. Kemudian orang kedua berdoa, ya Allah, aku ini dulu seorang pemuda, jatuh cinta kepada sepupuku, tapi sepupuku tidak jatuh cinta padaku. Aku rayu untuk aku ajak kawin, tapi dia tidak mau. Suatu kali ya Allah, di masa pateklik, saudaraku butuh uang. Dia cari pinjaman ke sana kemari tapi tidak ketemu. Akhirnya dia mendatangiku. Aku katakan padanya, baik, aku akan memberimu uang, kau tidak usah minjem. Aku akan memberimu uang sebesar yang kau inginkan, tapi dengan satu syarat, engkau harus melayani aku. Setelah itu aku akan berikan semua kebutuhanmu. Akhirnya jemaah sekalian, karena wanita itu dalam keadaan terpaksa, akhirnya menerima persyaratan dari sukunya itu. Ya Allah, ketika wanita itu pasrah di atas ranjang dan aku siap melakukannya, tiba-tiba ia berkata, takutlah kepada Allah. Mendengar ia berkata itu, aku tinggalkan wanita itu, aku berikan uang kebutuhannya dan aku tidak jadi melakukan maksiat. Ya Allah, kalau ini menurutmu adalah amal saleh yang besar nilainya di matamu, tolong bukakan pintu gua ini. Jemaah sekalian, batu besar yang menutupi pintu gua akhirnya bergeser sedikit lebih besar. Kemudian orang yang ketiga berdoa pada Allah, ya Allah, aku memiliki seorang ibu, sudah tua. Pekerjaanku adalah mengembala domba. Setiap hari aku pergi pagi hari, aku bawa dombaku, kemudian pulang sore, aku perah susunya dan aku berikan kepada ibuku. Aku tidak memberikan susu itu kepada keluargaku sebelum ibuku meminumnya. Suatu kali ya Allah, aku mengembala domba agak jauh dari rumah.
Sehingga pulang sampai rumah agak malam. Aku perah susu dombaku. Kemudian ketika susu itu ingin aku berikan kepada ibu, ternyata ibu sudah tidur. Aku tidak tega membangunkannya. Anakku sudah rewel minta susu. Keluargaku sudah lapar ingin minum susu. Tapi aku tetap tidak memberikan susu itu pada keluargaku karena ibuku belum meminumnya. Hingga keesokan paginya ketika ibuku bangun, aku berikan susu itu kepada ibuku. Baru susu itu aku berikan kepada keluargaku. Ya Allah, jika ini menurutmu adalah amal soleh yang besar nilainya di matamu, tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya jemaah sekalian, batu besar yang menutupi pintu gua bergeser lebih besar sehingga ketiganya bisa keluar dari gua tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kisah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setidaknya jemaah sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita umatnya bahwa kita boleh berdoa dengan cara bertawassul atau menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan di masa lalu yang kita anggap bahwa itu bernilai besar di mata Allah, agar doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Misalnya ada seorang yang sudah menabung puluhan tahun untuk membeli sesuatu yang dia inginkan, tapi ketika uangnya sudah terkumpul, dia ingin membeli barang kesukaannya, tiba-tiba ada orang yang datang butuh bantuan. Dia tidak jadi membeli barang kesukaannya karena dia harus menolong orang lain. Itu boleh. Itu amal soleh yang nilainya tinggi di mata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, kalau kita lihat doa dari ketiga orang ini doa yang sungguh luar biasa. Yang pertama, seorang bos, dia punya karyawan. Pada saatnya gajian, ada seorang pegawainya yang tidak mengambil gajinya. Kalau zaman sekarang gimana itu? Wah, bendaharanya senang, bosnya senang, gajinya dia tidak ambil. Ya. Tapi orang itu tidak. Ditunggu sekian bulan tidak diambil, akhirnya uang itu dibelikan sepasang domba. Dipelihara dombanya hingga beranak pinak. Ratusan ribuan, bahkan memenuhi 2 bukit. Bayangkan berapa ribu dombanya itu dia pelihara. Kemudian pegawainya datang lagi dan menagih gajinya. Kalau zaman sekarang gimana? Ditanya, dulu gajinya berapa? 5 juta, ya sudah dikasih aja 5 juta sesuai dengan gajinya. Tapi orang itu tidak, karena dia tahu bahwa domba sebanyak 2 bukit itu adalah berasal dari gaji pegawainya, maka diserahkan seluruhnya. Dia tidak mengambil seekor pun. Itu dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang besar nilainya di mata Allah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, seorang pemuda ya, yang mencintai sepupunya. Ya, kita tahu anak muda itu gejala syahwatnya sangat tinggi sekali. Bayangkan, wanitanya butuh uang, dan dia sudah pasrah. Dia siap melakukan perbuatan maksiat, tapi dia takut pada Allah. Dia tidak jadi melakukan maksiat karena dia takut pada Allah. Nah, ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang besar nilainya. Sama seperti kisah Nabi Yusuf jemaah sekalian. Ya, kita semua sudah tahu Nabi Yusuf begitu dicintai oleh permaisuri. Ya. Dicintai oleh permaisuri. Masyarakat kita mungkin mengenal dengan Siti Zulaiha, walaupun namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ya. Siti Zulaiha itu istri raja, permaisuri, cantik ya. Dia jatuh cinta pada Nabi Yusuf ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dipanggilnya Yusuf masuk ke kamarnya ya. Kemudian pintu dikunci, jendela ditutup ya. Kemudian Zulaiha berkata, hai hatalak. Ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang sifatnya ungkapan rayuan. Sini Yusuf, kemari. Jangan takut, tidak ada orang yang melihat. Pintu sudah aku kunci, jendela sudah aku tutup. Sini Yusuf. Ya. Kemudian Al-Quran menjelaskan, wahammat bihi wahamma biha. Siti Zulaiha sudah ingin melakukannya kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun ingin melakukannya kepada Siti Zulaiha. Kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat peringatan dari Allah, pasti keduanya melakukan perbuatan maksiat itu. Tapi ketika Nabi Yusuf melihat peringatan dari Allah, apa yang dilakukan?
meninggalkan perempuan itu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan hingga baju Nabi Yusuf ditarik oleh Siti Zulaikha hingga robek. Ayat ini mengajarkan kita jangan sampai seorang pemuda-pemudi yang sedang memiliki gejolak nafsu yang sangat tinggi sampai duduk dalam satu tempat yang memungkinkan keduanya bisa berbuat maksiat ya. Kalau ada misalnya khususnya bagi laki-laki ya, kalau ada perempuan yang curhat pada kita masalah rumah tangganya, masalah apanya, sebagai laki-laki kita jangan sok menjadi motivator gitu. Jangan kemudian kita menanggapi, karena itu pintu yang dibuat oleh iblis untuk memasuki ke jenjang-jenjang berikutnya. Cuma sekarang mati Allah, itu doa nomor 2. Kemudian yang doa yang ketiga yaitu seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Bayangkan, anaknya sudah lapar ingin minum susu, keluarganya sudah lapar ingin minum susu, tapi dia tetap tidak bergeming memberikan susu itu kepada keluarganya. Kenapa? Karena ibunya belum meminumnya. Ibunya lebih nomor 1 ketimbang keluarganya ya. Nah ini bagi kita laki-laki jemaah sekalian, jangan sampai kita ketika sudah menikah gitu lebih mementingkan istri ketimbang ibu ya. Biasanya laki-laki itu kalau sudah nikah, apalagi istrinya cantik, dia lebih mementingkan istri ketimbang ibunya ya. Nanti kayak Alqamah jemaah sekalian. Alqamah walaupun kisahnya ada yang mendoifkan, kalau kita ditanya apakah Alqamah itu cinta kepada ibunya? Cinta. Apakah Alqamah itu sayang pada ibunya? Sayang ya. Tapi ibunya tersinggung. Kenapa? Karena Alqamah setelah menikah lebih mementingkan istri, lebih perhatian pada istri ketimbang ibunya. Dulu sebelum menikah Alqamah dipanggil, Alqamah sini, siap ibu. Alqamah tolong bantu ibu, siap ibu. Alqamah tolong antar ibu, siap ibu. Tapi ketika dia sudah menikah, Alqamah bantu ibu. Nanti ibu, aku harus mengantar istri. Alqamah tolong bantu ibu, ibu sakit. Nanti ibu, aku harus mengantar istri. Karena itulah akhirnya ibunya kesinggung. Jadi Alqamah itu bukan anak yang durhaka ya mas kalian. Alqamah itu bukan seperti maling kundang yang durhaka pada ibunya. Alqamah itu sayang kepada ibunya, cinta kepada ibunya. Tapi Alqamah setelah menikah lebih condong memilih istri, mementingkan istri ketimbang ibunya. Dan itulah yang membuat akhirnya Alqamah matinya sekarang agak lama. Jadi sekali Allah, inilah hadis yang cukup panjang dari Nabi, kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Semoga jemaah sekalian dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Kalau kita memang seorang bos, maka perhatikan anak buah, bayar upah karyawanmu sebelum keringatnya kering, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi orang pemuda-pemudi yang memiliki gejolak nafsu yang sangat tinggi, hindari khalwat berduaan dengan lawan jenis. Kemudian yang ketiga, sebagai anak mulai saat ini, bakti kita kepada ibu harus melebihi di atas segala-galanya. Semoga jemaah sekalian kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ini saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.